Shalom, perkenalkan nama saya Andrian Barani. Pada saat ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan. Dan saya berharap melalui firman Tuhan yang singkat ini dapat membantu para pendengar, teman-teman semua untuk lebih mengenal lagi atau lebih mengetahui tentang perilaku baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, renungan yang akan saya bawakan pada saat ini saya kasih judul bumerang. Teman-teman semua tahu seperti apa bumerang itu. Benda yang ketika kita lempar akan berbalik lagi kepada kita. Nah, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan ini karena ada banyak sekali orang yang berperilaku buruk seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya zaman, makin modern, makin banyak orang yang berkarakter tidak baik. Dalam kitab Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, di dunia ini ada banyak sekali ragam manusia. Dari karakter, ras, budaya, bahasa, ataupun tabiat. Semuanya berbeda. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi kaget ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki pemahaman ataupun sifat yang berbeda dari kita. Oleh karena itulah kita disebut manusia. Kalau semua kepribadian kita sama, maka sebutan yang cocok untuk kita adalah robot, bukan manusia. Oleh karena banyak sekali sifat dan karakter manusia, di dalamnya ada beberapa, bahkan ada banyak karakter-karakter yang kurang baik, kurang enak untuk kita lihat ataupun kita alami dalam kehidupan kita ini. Manusia adalah pribadi yang sangat-sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Jadi, ketika kita menemui teman-teman atau saudara-saudara kita mungkin yang memiliki kepribadian yang buruk, marilah kita mengambil hal yang baik saja dari dalam dirinya. Jangan kita tanggapi dengan berbuat buruk juga kepada orang tersebut. Karena dalam firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, teman-teman, sebagai manusia yang berdosa, yang mempunyai ciri khas untuk berbuat dosa dalam setiap waktu, kita seringkali tidak bisa mengontrol emosi kita. Ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, yang sangat mungkin dalam diri kita untuk membalas perbuatan orang tersebut yang sudah melukai hati kita. Akan tetapi Tuhan ingin kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, untuk membalas semua kejahatan dengan kebaikan. Naif ya, kedengaran sangat naif. Tapi itulah yang harus kita miliki ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh hidup, di mana pada waktu dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, dia dibunuh oleh manusia yang ingin dia selamatkan sendiri. Lalu apa balasan Tuhan? Tuhan tidak membalas kejahatan mereka dan kejahatan, tapi dia selalu membalas semuanya dengan kebaikan. Dia selalu menyembuhkan orang yang sakit. Dia selalu mentahirkan orang yang sakit kusta. Dan dia juga selalu mengobati setiap orang yang datang kepadanya dan menolong semua kesusahan mereka. Teman-teman, Tuhan ingin kita menjadi orang yang bisa mengontrol lidah, pikiran, dan tindakan kita. Dalam Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah.
sudah pasti di lingkungan kita, di sekitar kita akan ada satu atau dua orang yang mempunyai perkataan yang tidak enak untuk didengar. Perkataan yang sangat pedas, perkataan yang sangat melukai hati kita. Oleh karena itu, kita diberikan hikmat oleh Tuhan dan kesabaran untuk menanggapi, merespon kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang seperti itu dengan kata-kata bijak. Jangan kita membalas kata kotor mereka dan kata kotor. Tapi mari kita mengungkapkan kata-kata yang baik untuk membuat hati yang marah menjadi lega. Karena ketika kita sudah mulai emosi, di situ setan akan masuk. Dia akan masuk merasuki pikiran kita sehingga kita akan mengeluarkan perkataan tanpa kita pikirkan dulu. Teman-teman pasti pernah mendengar lidah adalah seperti pedang yang bermata dua. Bisa baik untuk kehidupan kita, tapi juga bisa menjadi hal yang buruk untuk kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menempatkan lidah kita, bagaimana kita menempatkan pikiran kita sehingga kita mengucapkan kata-kata yang baik ataupun buruk. Seperti yang saya sudah katakan tadi, manusia lebih identik dengan berbuat kesalahan. Tetapi ketika kita mulai belajar bersabar, ketika kita mulai belajar ikhlas, maka kita akan sedikit demi sedikit membentuk konsep kita, membentuk pemahaman kita dari yang awalnya dekat sama kesalahan sampai kepada sedikit membuat kesalahan, bahkan lebih kepada berkata-kata atau melakukan sesuatu yang bijak. Nah, dalam Amsal 15 ayat 2 berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, lihat teman-teman, orang bijak mengeluarkan kata-kata yang berhikmat, berpengetahuan, tetapi mulut orang bebal hanya mencurahkan kebodohan. Kita bisa melihat siapa orang yang ada di sekeliling kita, siapa orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan. Kita bisa melihat dia orang pintar, orang yang bijaksana atau bukan dari kosakata yang keluar dari mulutnya. Kita bisa melihat dia orang bodoh atau orang yang tidak baik juga dari yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itu, Alkitab, firman Tuhan tidak henti-hentinya untuk menegur kita, mengajarkan kita untuk menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, dan menguasai lidah kita. 3 faktor utama itu adalah cara atau jalan untuk kita jatuh ke dalam dosa ataupun kita bangkit kepada kebenaran. Dalam Ayub pasal 4 ayat 8, yang kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Nah teman-teman, dalam hidup ini semua yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Ketika kita berkata-kata dengan benar, kita berkata-kata dengan sopan, maka balasan yang kita terima adalah sebuah yang baik, sebuah yang mencurahkan pengetahuan. Tetapi ketika kita menabur kejahatan, kita menabur dengki, maka yang kita tuai adalah bencana. Kita akan menuai bencana yang akan membuat hidup kita sengsara. Teman-teman, ada sebuah kisah tentang seorang profesor. Dia ini sudah sangat-sangat pintar. Sampai-sampai dia berkata bahwa dia tidak butuh Tuhan lagi, karena dia bisa melakukan semua yang Tuhan bisa lakukan dengan pengetahuannya. Nah, suatu kali ketika dia berjalan, turun dari mobilnya sewaktu dia baru pulang dari universitas tempat dia bekerja, dia bertemu dengan 3 orang pemuda yang percaya Tuhan.
Mereka sedang berbincang-bincang tentang ketuhanan. Mereka sedang menceritakan pengalaman mereka tentang bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Nah, karena perasaan yang tertarik untuk mendengarkan pembicaraan yang mereka bicarakan, sang profesor pun mulai mendekati anak muda ini. Dan dia bertanya kepada mereka, "Anak muda, apa yang sedang kalian bicarakan?" Apa kata pemuda itu? "Kami sedang membicarakan sejarah dunia, mulai dari terciptanya sampai nanti akan binasanya dunia ini." Lalu setelah mendengar itu, sang profesor mulai tertarik. Wah, belum pernah saya lihat anak muda berbicara sedalam ini sebelumnya. Tetapi ketika dia bergabung dan mendengarkan pembicaraan mereka, yang dia dengarkan hanyalah suatu yang tidak ilmiah tentang ketuhanan, tentang Tuhan yang tidak mati-mati, ataupun tentang mujizat-mujizat yang terjadi di luar nalar. Nah teman-teman, sang profesor bertanya lagi, "Apakah kamu yakin bahwa Tuhan itu ada? Apakah kamu pernah melihat Tuhan itu ada?" Lalu anak-anak muda ini berkata, "Ya, kami yakin Tuhan itu ada. Karena semua kehidupan kami selalu dipenuhi kebutuhannya, karena Tuhan selalu membantu kami." Lalu kata profesor, "Kalian sangat naif. Tuhan itu tidak ada. Apa yang kalian peroleh selama ini adalah usaha dan kerja keras kalian, bukan karena campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan memang ada, kenapa ada banyak sekali orang sakit di dunia ini? Kata kalian Tuhan dapat menyembuhkan semua orang sakit, sedangkan calon istri saya meninggal pada waktu kami akan melaksanakan pernikahan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, Dia pasti akan melindungi calon istri saya, sehingga kami bisa menikah sampai saat ini." Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, dan yang tidak bisa dirasakan oleh kulit adalah hal yang tidak ada. Eksistensinya di dunia ini tidak ada. Begitulah kata profesor tentang Tuhan. Lalu apa kata anak-anak muda ini? Profesor sangat benar. Secara logika yang profesor katakan semuanya adalah benar. Tapi pernah nggak sih profesor bertanya pada profesor sendiri, kenapa profesor bisa bangun pada pagi hari ketika pada hari kemarin, pada hari sebelumnya, profesor sangat kelelahan dengan pekerjaan profesor. Profesor sangat tertekan dengan penelitian-penelitian yang profesor lakukan. Kenapa profesor bisa bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang? Bukankah sebaiknya profesor mengalami penurunan kesehatan? Bukankah profesor mengalami sedikit stres di kepala profesor? Kenapa profesor bisa bangun dengan tubuh yang sehat? Lalu kata profesor, "Karena saya istirahat dan makan makanan sehat dapat memulihkan tenaga." Lalu kata anak-anak muda ini lagi, "Profesor pernah berpikir gak sih, kenapa tumbuh-tumbuhan ini hidup di dunia ini? Dari mana asal tumbuhan yang ada di dunia ini? Dari mana asal bahan untuk membuat makanan profesor sehingga profesor bisa makan?" Lalu profesor sedikit terdiam. Dia mulai memutar otaknya dan mulai berpikir. Jika dia berpikir bahwa semuanya sudah ada sejak dahulu, maka dia akan bingung lagi ketika anak-anak bertanya. Anak-anak muda itu menyampaikan pertanyaan mengenai kapan dunia ini diciptakan dan siapa yang penciptanya. Profesor akhirnya bungkam dan terdiam. Lalu satu dari anak muda tersebut berkata lagi, "Profesor,
Profesor berkata bahwa istri profesor meninggal, dan itu menjadi alasan profesor untuk tidak mempercayai lagi adanya Tuhan di dunia ini. Nah, coba kita lihat profesor, ada banyak sekali kelahiran di dunia ini. Bisa saja orang-orang yang hamil, ibu-ibu hamil juga akan mengalami keguguran ketika dia bekerja terlalu berat ataupun dia jatuh dan akhirnya pendarahan. Tapi ada banyak sekali ibu-ibu hamil yang dapat melahirkan anaknya dengan sehat walaupun dia baru saja mengalami kecelakaan. Apakah menurut profesor itu karena anaknya kuat? Apakah profesor beranggapan karena orang tuanya yang kuat? Tidak. Anak kecil, apalagi yang belum terbentuk dalam janin seorang perempuan, tidak memiliki kekebalan atas tekanan ataupun atas racun ataupun apapun yang dikonsumsi ibunya. Semua itu adalah karena Tuhan. Tuhan melindungi janin itu sehingga dia bisa selamat sampai dia dilahirkan. Ada banyak sekali perlindungan Tuhan melalui kisah-kisah dan kehidupan oleh orang-orang di dunia ini. Salah satunya adalah kisah tentang seorang pria di Amerika pada waktu serangan teroris di Amerika yang menyebabkan ratusan orang meninggal. Dia tidak bisa hadir ke kantor pada waktu itu karena dia kemalaman tidurnya. Jadi pada pagi harinya dia bangunnya terlambat. Nah, apakah menurut profesor itu adalah sebuah hal yang hoki ataupun kebetulan? Tidak. Semua orang selalu dilindungi Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah karena campur tangan Tuhan. Orang yang mau mati tapi tidak jadi mati, itu karena Tuhan tidak mengizinkan orang itu mati. Sedangkan orang yang tidak mau mati tapi akhirnya meninggal, semua juga adalah izin dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk manusia. Tuhan tidak mau melihat orang yang setia kepadanya hidup terlalu lama sehingga menderita semua penderitaan di dunia ini. Begitupun orang yang selama hidupnya banyak melakukan kesalahan. Kenapa kebanyakan dari mereka umurnya panjang? Karena Tuhan mau mereka untuk datang kembali untuk bertobat. Nah, dengan demikian sang profesor sudah mulai terdiam dengan perkataan anak-anak muda tadi, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kehidupan dia sebelumnya, di mana dia menganggap Tuhan itu ada lagi. Nah, teman-teman, terkadang di dunia ini kita harus memiliki orang ataupun seseorang untuk membuat kita sadar bahwa kita sudah salah jalan. Terkadang kita tidak memikirkan apa yang kita lakukan kepada teman-teman, kepada saudara kita adalah hal yang baik atau tidak. Sampai pada akhirnya semua yang kita lakukan kepada orang lain dilakukan orang lain kepada kita, walaupun tidak oleh orang yang sama yang telah kita lukai hatinya. Mungkin teman-teman semua sering menjadi topik pembicaraan teman-teman kalian. Mungkin pada saat kalian bercanda dengan teman-teman kalian, kalian suka menceritakan kejelekan orang lain. Kalian suka menceritakan kekurangan orang lain. Memang sih, itu adalah hal yang lucu ketika kita bicarakan. Kita bisa tertawa dengan kejelekan orang lain. Tapi pernah teman-teman berpikir bahwa ketika orang yang kita bicarakan itu adalah posisi kita, bagaimana kira-kira perasaan kita?
menjadi bahan pembicaraan orang lain. Tentunya kita tidak mau kita menjadi pembicaraan ataupun olok-olokan orang lain. Nah, pada renungan saat ini saya mau mengingatkan buat kita semua untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus kepada sesama kita, orang-orang yang mengeluarkan semua yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ingat, ayat inti kita pada saat ini Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memancarkan kasih karunia, pribadi yang mengeluarkan perkataan yang mengandung hikmat dan pengertian, bukan menjadi pribadi yang bodoh, pribadi yang tidak memiliki tabiat yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, amin.